Belajar ceria. Hadir untuk buah hati Anda. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini, kita bakal langsung ngebongkar rahasia dari sistem pendidikan paling top di dunia. Kalau Anda pernah penasaran, gimana sih negara-negara maju itu mencetak generasi yang nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga tangguh mental dan sosialnya? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Oke, coba bayangin sebentar. Pas ngomongin negara kayak Finlandia, Norwegia, atau Jepang, kira-kira apa sih yang jadi prioritas utama mereka buat anak-anak usia dini? Apakah anak-anak ini langsung disuruh menghafal rumus atau baca buku pelajaran yang tebel-tebel? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Dari semua materi dan riset yang kita bedah hari ini, kita berhasil memerasnya menjadi tepat 10 pelajaran utama. Yap, 10 fondasi absolut yang dipakai negara-negara terdepan ini khusus untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Biar gampang bayanginnya, kita bakal susun 10 pelajaran ini ke dalam struktur piramida anak seutuhnya. Kita mulai dari bagian paling bawah, yaitu fondasi dasar, bermain dan mandiri. Terus kita naik ke inti akademik, bahasa dan logika, lanjut ke eksplorasi lewat alam, seni dan jasmani, sampai akhirnya kita tiba di puncaknya, yaitu karakter, sosial, dan teknologi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fondasi dasar, yaitu bermain dan mandiri. Disinilah kemandirian dan kesehatan fisik anak benar-benar dibangun sebelum menyentuh hal-hal lainnya. Jadi gini, di negara-negara tadi, bermain itu bukan sekedar jam istirahat atau jeda dari belajar. Bermain itu adalah cara belajarnya. Ini adalah fondasi mutlak yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan anak jauh sebelum mereka dituntut duduk manis belajar secara akademis formal. Kita kan sering banget ya terobsesi pengen anak cepat pinter akademik. Tapi coba deh lihat contoh nyata dari Jepang nih. Anak kelas 1 dan 2 SD di sana itu beneran belajar kebiasaan hidup. Mereka diajarin secara langsung di kelas tentang gimana cara sikat gigi yang benar, cara makan yang mandiri, sampai ngurusin barang bawaan sendiri. Ini bukan teori di atas kertas, ini life skill konkret yang diajarin tiap hari. Nah, dari fondasi yang kuat itu, kita naik ke bagian kedua, inti akademik, di mana bahasa dan logika mulai diperkenalkan. Kalau kita lihat ke Norwegia, mereka punya kurikulum yang sangat terstruktur lewat 5 kompetensi inti. 2 yang paling menonjol tentu saja membaca dan numerasi atau berhitung. Setelah fondasi bermainnya beres, barulah keterampilan dasar ini mulai disuntikkan secara pelan-pelan tapi pasti. Pas masuk ke pelajaran bahasa, pendekatan Jepang ini juga menarik banget. Mereka memang menghabiskan waktu yang besar buat bahasa lokal, tapi tujuannya bukan sekedar biar anak bisa mengeja tulisan loh. Fokus utamanya adalah membaca mendalam dan pemahaman konseptual. Mereka pengen anak-anak benar-benar paham makna di balik apa yang mereka baca. Konsep yang sama juga dipakai buat matematika. Daripada ngasih rumus abstrak yang bikin pusing, mereka pakai pendekatan yang super praktis. Contoh nyatanya, mereka belajar menghitung lewat balok pas lagi main, atau ngebagi porsi makanan pas jam makan siang. Logika matematika itu langsung nyemplung ke kehidupan sehari-hari sejak awal kelas. Sekarang, kita melangkah lebih tinggi lagi ke tingkat ketiga, eksplorasi. Disinilah anak-anak berinteraksi langsung dengan dunia fisik melalui alam, seni, dan jasmani. Bisa dibilang, eksplorasi itu selalu punya dampak yang jauh lebih besar dibanding hafalan. Di Jepang, belajar sains buat anak di bawah 10 tahun itu nggak pakai buku teks tebel yang ngebosanin. Anak-anak diajak langsung keluar kelas buat pegang tanah, merhatiin serangga secara langsung, atau ngumpulin daun jatuh. Pengetahuan alam diajarkan lewat pengalaman indrawi yang nyata. Lalu ada seni dan jasmani. Di negara-negara ini, seni visual dipakai secara spesifik sebagai alat buat anak bebas menceritakan perasaan mereka. Terus, untuk olahraga, di Finlandia dan Norwegia, pendidikan jasmani dimasukkan ke kurikulum dasar bukan buat nyetak atlet profesional ya. Tujuan utamanya benar-benar buat ngajarin anak bersosialisasi secara sehat dan mengoptimalkan tumbuh kembang fisik mereka. Dan akhirnya kita sampai di puncak piramida kita. Bagian keempat, karakter, sosial, dan teknologi. Ini tahap krusial buat nyiapin mereka menghadapi masyarakat modern. Ini nunjukin banget gimana pendidikan karakter itu beneran diintegrasikan. Di Finlandia, fokusnya adalah menanamkan nilai demokrasi dan kesetaraan sejak dini. Sementara di Jepang, pendidikan moral itu dipraktekkan langsung tiap hari. Contoh paling nyatanya, anak-anak sekolah di Jepang tuh membersihkan ruang kelas dan toilet mereka sendiri secara bergiliran. Itu wujud nyata pelajaran tanggung jawab. Terkait keterampilan sosial, Finlandia punya pendekatan yang membumi banget, lewat pengambilan keputusan sederhana.
Praktek nyatanya, anak-anak usia dini dibebaskan buat menyepakati aturan kecil di kelas atau memilih aktivitas kelompok mereka sendiri. Simple kan? Tapi ini ngajarin mereka tentang hak dan kewajiban di dalam sebuah komunitas. Pastinya, kita nggak bisa nutup mata dari era modern ini. Norwegia menghadapi tantangan teknologi dengan menjadikan literasi digital sebagai salah satu dari 5 kompetensi inti mereka. Alih-alih cuma dikasih gadget, anak-anak diajarin gimana cara menggunakan teknologi dengan bijaksana dan aman. Mental mereka disiapin banget buat menghadapi derasnya arus informasi. Kalau kita tarik benang merah dari semua materi ulasan kita hari ini, filosofi intinya benar-benar luar biasa. Sistem pendidikan maju ini sama sekali nggak berfokus buat nyetak siswa yang cuma jago jawab soal ujian. Fokus utama mereka adalah membangun manusia seutuhnya melalui hak anak, kesejahteraan, dan praktik kehidupan nyata. Yang pada akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan provokatif. Gimana cara kita nerapin ini semua? Dari mulai contoh konkret belajar sikat gigi di kelas, eksplorasi alam di taman, sampai belajar demokrasi lewat aturan kelas sederhana. Buktinya udah jelas teruji secara global. Sekarang tantangannya ada di tangan kita. Gimana cara kita mengadaptasi praktik-praktik luar biasa ini ke rumah, komunitas, dan lingkungan kita sendiri? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini dan teruslah belajar. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan cara mendidik anak-anak usia emas di negara maju, di Finlandia, dan di negara berkembang. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Disclaimer bahwa ini bukan menunjukkan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Tetapi, semua ada sisi baik dan tidaknya. Semua tergantung dari cara pandang kita masing-masing. Pernah nggak sih kalian mikir kok bisa ya sistem pendidikan di beberapa negara maju itu kelihatan mulus banget nyetak inovator-inovator kelas dunia? Sementara di kita rasanya siswa tuh pada kelelahan cuma buat sekedar ngejar nilai lulus? Kita sering banget berasumsi kalau bedanya kita sama mereka itu urusan ketebalan buku teks, kecanggihan fasilitas sekolah, atau murni soal anggaran. Padahal, data menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendalam dari sekedar itu. Akar perbedaannya justru ada di tujuan akhir fundamental dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, di sesi explainer kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan data menarik soal isu ini. Kita nggak cuma mau sekedar ngebandingin, tapi kita bakal coba pahami bareng-bareng di mana letak akar masalahnya. Biar gampang, ini nih peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari bahas filosofinya dulu, terus ngintip realita di kelas, ngebongkar mitos soal copy paste kurikulum, sampai akhirnya kita bahas langkah adaptasi yang paling realistis. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, filosofi dasar, pola pikir versus hafalan. Coba bayangin deh, di negara maju, pendekatan mereka itu benar-benar berpusat pada siswa atau istilahnya student-centered. Kurikulum mereka tuh dirancang buat ngejawab satu pertanyaan penting, anak ini nantinya bakal jadi manusia kayak apa ya? Jadi mereka fokus banget ngajak anak bereksplorasi aktif dan mecahin masalah. Terus gurunya ngapain? Ya, gurunya bertindak sebagai fasilitator aja, nemenin. Nah, sebaliknya, di negara berkembang pendekatannya sering banget masih berpusat pada guru. Fokus utamanya mentok di materi apa nih yang harus dihafal hari ini. Alhasil, anak-anak cuma duduk manis, nyatet pasif, dan nunggu disuruh. Kerasa banget kan bedanya antara ngebentuk pemikir mandiri versus nyetak pembelajar yang pasif? Perbedaan filosofi tadi akhirnya ngefek banget ke cara mereka ngevaluasi anak. Negara maju itu pakai evaluasi formatif. Maksudnya gimana? Mereka ngelihat perkembangan anak itu panjang dan berkelanjutan, lewat proyek atau portofolio. Intinya, mereka ngajarin anak buat bener-bener paham. Beda cerita sama sistem di negara berkembang yang masih sangat bergantung pada evaluasi sumatif. Ujian akhir tiba-tiba jadi penentu mutlak, indikator tunggal buat ngukur keberhasilan. Secara nggak sadar, sistem kayak gini cuma ngelatih anak-anak kita buat jago ngerjain soal ujian, tapi bukan disiapin buat memahami kehidupan. Lanjut ke bagian kedua, realita kelas, Finlandia versus Indonesia. Kayak apa sih bedanya di lapangan setiap harinya? Nah, ini nih salah satu fakta yang paling bikin kaget. Waktu belajar per minggunya. Sering kan kita mikir, makin lama di sekolah pasti makin pinter dong. Ternyata nggak gitu loh. Finlandia itu sengaja banget ngebatasin waktu sekolah anak-anak cuma sekitar 30 jam seminggu. Mereka ngasih porsi lebih buat istirahat dan main. Tujuannya ya buat mencegah burnout atau stres. Coba bandingin sama di Indonesia yang bisa membebani siswa sampai 40 jam seminggu. Itu pun belum ketambahan tumpukan PR di rumah. Kelihatan banget ya, Finlandia lebih ngejar kualitas pemahaman, sementara kita kayaknya masih terjebak di kuantitas waktu. Kalau kita jejerin perbandingannya satu persatu, makin jelas deh bedanya.
Finlandia itu ngebangun sekolah pakai pendekatan yang sangat humanis. PR-nya minim banget, ujiannya apalagi, dan suasananya dibikin santai tapi tetap suportif. Tujuannya tuh cuma satu, bikin anak jatuh cinta sama proses belajar. Di sisi lain, sistem pendidikan kita kerasa banget nuansa akademiknya yang super kompetitif. Ujian numpuk dan rutinitas PR yang padat ngebikin sistem ini seolah murni didesain cuma buat ngejar angka kelulusan doang. Terus, gimana dengan profesi gurunya sendiri? Di sini letak perbedaan besarnya. Di Finlandia, guru itu minimal banget harus bergelar S2 loh. Profesi mereka sama bergengsinya kayak dokter atau pengacara di sana. Dan yang paling penting, mereka dikasih otonomi penuh buat jadi desainer pembelajaran. Sementara di kita, standar minimalnya S1, dan jujur aja sering banget guru-guru kita itu terkungkung sama silabus dari pusat yang super kaku. Mereka nggak dikasih ruang buat inovasi. Ujung-ujungnya terpaksa cuma jadi pelaksana, ibarat sekrup kecil di dalam sebuah mesin kurikulum yang raksasa. Masuk ke bagian ketiga, mitos copy-paste kurikulum. Pasti setelah ngelihat data-data barusan, banyak dari kalian yang mikir gini. Ya udah sih, kenapa pemerintah nggak langsung aja nge-copy-paste sistemnya Finlandia ke Indonesia? Kan beres seketika. Terdengar gampang dan masuk akal banget kan? Tapi faktanya sama sekali nggak sesederhana itu, teman-teman. Kesuksesan sebuah sistem pendidikan itu nggak mungkin terjadi di ruang hampa. Keberhasilan itu terikat kuat banget sama ekosistem pendukungnya di baliknya. Mulai dari kualitas guru, budaya masyarakatnya, sampai urusan infrastruktur. Kalau kita cuma bawa kurikulum yang fantastis tapi ekosistemnya nggak siap, percuma, yang ada malah berujung pada kegagalan. Mencoba nyalin mentah-mentah secara kultural dan statistik itu benar-benar sebuah kemustahilan. Coba deh perhatiin perbedaan struktural dan demografis antara dua negara ini. Finlandia tuh populasinya kecil, sistem dukungan sosialnya luar biasa kuat, dan tingkat kesenjangannya sangat rendah. Lah kita, Indonesia ini negara kepulauan dengan populasi yang masif dan super beragam. Infrastruktur dan akses pendidikan kita juga masih belum merata. Mengadopsi sistem Finlandia mentah-mentah di sini tuh ibarat mau nanam pohon apel subtropis tapi di tanah gurun pasir. Nggak nyambung. Jadi, apa dong solusinya? Kita masuk ke bagian terakhir, langkah adaptasi paling realistis. Karena kita nggak bisa asal jiplak, ada 3 perubahan pola pikir nih yang dampaknya bisa luar biasa. Dan hebatnya, ini nggak butuh lab mahal atau perombakan sistem nasional yang ribet-ribet amat. Pertama, kurangi beban materi. Prinsipnya tuh less content, more understanding. Materi sedikit, tapi logika dasarnya dipahami benar-benar kuat. Kedua, mulai terapkan pembelajaran berbasis proyek yang simpel-simpel aja di keseharian, kayak ngobservasi usaha kecil di sekitar rumah. Ketiga, dan ini krusial banget, guru harus mau ngegeser perannya dari pola interaksi satu arah yang cuma mengajar, jadi interaksi dialogis buat memfasilitasi belajar, lewat diskusi dan tanya jawab. Nah, buat ngedukung guru-guru kita ngelakuin itu, kita wajib ngebangun ekosistem mikro di sekolah. Caranya, tolong jangan jadikan ujian tertulis sebagai penentu mutlak nilai anak. Terus, bangun ruang yang aman di kelas biar siswa nggak takut diomelin atau dihakimi kalau mereka berbuat salah. Ini secara alami bakal numbuhin rasa pede dan kreativitas mereka loh. Abis itu, kasih yang namanya otonomi mikro ke guru. Biarin mereka berimprovisasi nyesuaiin pelajaran sama lingkungan lokalnya. Kalau di pesisir, ya bahas ekosistem pantai. Kalau di daerah agraris, bahas praktek bertani. Belajarnya jadi kerasa jauh lebih nyata. Dari sisi sistemiknya, pendekatan kita juga harus berubah. Tolong hindari deh maksain kebijakan serentak berskala nasional yang bikin kaget semua orang. Langkah paling cerdasnya itu, mulai dari uji coba atau pilot kecil dulu di beberapa sekolah lokal. Evaluasi tuh hasil dan kendalanya secara jujur, baru deh pelan-pelan kita perluas atau scale up. Ini jauh lebih aman daripada buru-buru ngelakuin peluncuran nasional yang nggak teruji dan malah berpotensi jadi bencana massal. Jadi, poin krusialnya itu ada di sini. Kutipan ini benar-benar ngerangkum segalanya. Perubahan terbesar bukan di kurikulum, tapi di kelas. Emang benar sih, pemerintah pusat yang nulis dan ngediktein kurikulum di atas kertas. Tapi, kualitas pendidikan yang sesungguhnya itu murni ditentuin sepenuhnya dari interaksi sehari-hari. Cara guru ngerespon siswa, dan gimana budaya belajar di dalam 4 dinding ruang kelas. Di sanalah keajaiban itu sebenarnya terjadi. Dengan memahami kalau kekuatan terbesar buat ngubah nasib pendidikan kita itu nggak ada di dokumen kementerian, melainkan di budaya harian ruang kelas kita sendiri, sekarang tersisa satu pertanyaan besar. Apakah kita semua, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun bagian dari masyarakat, benar-benar udah siap buat ngegeser pola pikir kita dan ngubah cara kita mendidik anak-anak kita mulai esok pagi? Coba direnungkan. Makasih udah ngikutin sesi Explainer kali ini, teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.